Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Anto di sini. Kali ini kita mencoba belajar mengenai pembelajaran secara digital, tetapi tidak menggunakan koneksi internet atau pembelajaran secara offline. Nah, pembelajaran secara offline yaitu tidak menggunakan koneksi internet. Ini biasanya terdapat di daerah-daerah perkampungan atau wilayah-wilayah yang tidak dilayani oleh layanan operator yang menyelenggarakan internet. Nah, sehingga informasi tidak bisa diakses, tidak bisa di-share atau dibagi, tidak bisa melakukan komunikasi. Nah, ini sangat berdampak tentunya untuk akses ke informasi, terutama untuk anak-anak sekolah yang ingin juga mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Nah, tentu strateginya adalah bagaimana sebanyak mungkin data yang ada di internet kita kita masukkan ke dalam suatu layanan aplikasi dan aplikasi itu nanti kita masukkan ke dalam server, sehingga anak-anak sekolah yang ada di kampung-kampung bisa juga mengakses seperti teman-temannya yang ada di perkotaan. Nah, sehingga mereka juga tidak terlalu ketinggalan informasi. Walaupun memang sudah ada buku, tetapi terkadang buku juga tidak terlalu memberikan informasi yang mendetail, maka perlu dilengkapi dengan informasi-informasi tambahan untuk offline. Nah, untuk offline biasanya itu kalau saya pribadi menggunakan Kiwix. Nah, kita lihat dulu Kiwix ya. Nah, Kiwix ini salah satu aplikasi yang memuat informasi-informasi dalam bentuk ensiklopedia. Nah, Kiwix, kita coba cari Kiwix ya. Kita ketik Kiwix di sini. Kemudian kita lihat di Wikipedia. Nah, Kiwix adalah perangkat lunak bebas yang digunakan untuk membaca Wikipedia secara luar jaringan atau secara offline atau luring. Ya, artinya tidak memerlukan koneksi internet. Hal ini dilakukan dengan membaca seluruh konten, misalnya yang ada di Wikipedia. Ya, jadi konten tersebut dalam format zip. Nah, yang berisi data atau konten Wikipedia yang telah dikompresi terlebih dahulu. Nah, sehingga datanya menjadi lebih kecil. Nah, perangkat lunak ini didesain secara khusus untuk komputer-komputer ini. Ya, coba kita perhatikan ini. Sekali lagi saya ulang, perangkat lunak ini didesain secara khusus untuk komputer-komputer yang tidak memiliki akses internet, terutama di sekolah-sekolah di negara-negara berkembang. Ya, termasuk kita di Indonesia, banyak titik-titik atau persebaran sekolah, terutama di kampung-kampung yang di pedalaman-pedalaman, terlebih khusus di pedalaman yang tidak memiliki layanan akses internet. Walaupun ada palaparing, tapi palaparing itu hanya menjangkau ibu kota kabupaten, belum terutama di wilayah Indonesia Timur ya, belum sampai ke distrik-distrik, apalagi di desa-desa atau di kampung-kampung. Nah, Kiwix di sini menggunakan kerangka kerja Mozilla ya, dan ini lebih dari 100 bahasa dan seterusnya. Nah,
Pengunduhannya bisa menggunakan BitTorrent. Jadi tentu kalau kita mau mengunduh, ya tentu sekolah-sekolah yang misalnya ada di kampung, jadi operatornya turun ke kota mengunduh semua materi-materi uh, yang ada di dalam Kiwix tersebut, ya kemudian bisa dibawa pulang ke tempatnya dan di ekstrak dan dipasang di server, dan ya sehingga siswa-siswa atau warga sekolah yang ada di perkampungan tersebut bisa mengakses informasi. Nah, Kiwix itu kita masuk di situsnya ya. Ada di sini, terdapat di www.kiwix.org. Ini kita klik saja. Nah, dalam Kiwix ini ada materi atau file yang kita bisa download ya. Nah, ada untuk pembacanya, aplikasi pembaca dan kontennya. Nah, jadi kemudian Kiwix ini juga lintas sistem operasi ya. Di sini ada Windows, ada Android. Jadi kita bisa download dalam bentuk Windows, dalam bentuk Android, Mac OS ya, atau iOS, kemudian GNU Linux. Nah, kemudian nanti bisa diakses jadi klien, dari ini sisi klien bisa juga mengakses nanti melalui browsernya, entah itu browser Google Chrome ya, ini Mozilla Firefox kalau saya tidak salah, ini kurang tahu yang ini. Nah, untuk platform ya, karena saya menggunakan komputer berbasis Linux yaitu Ubuntu, maka yang saya download ini. Jika teman-teman basisnya Windows, silakan di download di sini ya. Ini tinggal klik saja, klik Windowsnya. Nah, kemudian nanti ada seperti ini ya. Nanti ini besarannya sekitar 105 MB. Ini dari sisi readernya. Nah, reader sekaligus juga dia nanti sebagai web servernya. Nah, untuk datanya ya, kita lihat dulu datanya. Ini ada di sini di content package. Nah, kemudian kita klik ini ya. You can find all available packages in all languages on the Kiwix Wiki. Yang ini Kiwix Wiki-nya, kita klik di sini. Ini agak lemot ini. Mohon maaf teman-teman, ini agak lemot. Oke, sudah masuk. Kemudian kita setelah kita masuk di halaman ini ya, halaman konten Kiwix ini, kita cari kontennya. Nah, kalau kita mau mendownload konten dalam bahasa Indonesia, kita tinggal cari ke bawah ya, kita cari ke bawah, cari ke bawah. Inggris ya. HI mana dia ya? Ini dia. Nah, kalau yang mau versi lengkapnya, kita pilih Wikipedia
bahasa Indonesia ini Al-Maksi ya. Nah, besaran datanya dalam versi bahasa Indonesia itu 5,7 giga. Ini tinggal download saja, klik, maka konten tersebut akan di-download. Tapi kalau teman-teman mau dalam versi yang lebih lengkap, itu di bahasa Inggris ya, ini kurang lebih 92 GB. Kalau bahasa Indonesia tadi itu sekitar berapa ya, 5 GB lebih ya. Untuk versi bahasa Indonesianya itu 5 GB. Tapi kalau mau lebih dari itu informasinya, itu bahasa Inggris. Nah, tentu konsekuensinya ya semua kontennya dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, ini sangat cocok untuk dipakai di sekolah-sekolah, bahkan juga mungkin di kampus-kampus ya, paling tidak dijadikan sebagai perpustakaan, sehingga informasinya ya bisa menambah referensi informasi untuk sekolah itu sendiri. Jadi tidak terlalu berpatokan pada buku. Jadi tidak mengandalkan hanya buku saja, tapi dibantu juga dengan Wikipedia Offline atau Kiwix ini. Nah, kita coba jalankan untuk Kiwix ini. Nah, karena saya menggunakan Ubuntu, saya jalankan dulu perintahnya. Saya masuk di terminal. Oh ya teman-teman, kembali lagi ya, untuk Kiwix ini ya, ini biasanya akan diperbaharui ya. Untuk bahasa Indonesia mungkin sebulan sekali, paling tidak 3 bulan atau 6 bulan sekali, maka data-datanya akan diupdate ya, karena informasi setiap saat itu kan terupdate terus. Nah, bahasa Inggris kalau saya tidak salah mungkin 6 bulan sekali, bisa sampai dengan setahun ya. Jadi atau tergantung dari perkembangan informasi yang ada di dunia, karena informasi di dunia ini sangat cepat ya. Tapi kalau pihak Wikipedia dalam hal ini proyek Kiwix yang mau mengupdate, saya rasa tidak efektif juga, karena mereka mengumpulkan dulu data, kemudian mereka memasukkan data-data tersebut, mengumpulkan data-data tersebut, dan kemudian mereka memasukkan ke servernya. Jadi tidak setiap saat. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini saya jalankan Kiwix-nya. Saya masuk di Ubuntu, kemudian saya masukkan perintahnya. Ini ketikkan saja flatpak spasi run spasi org.kiwix.desktop, kemudian enter. Nah, setelah itu masuklah Kiwix-nya ya. Jadi ini versi Kiwix-nya. Di sini saya memasukkan 2 konten ya, satu konten dalam bahasa Indonesia yang ini 5,51 GB ini, dan dalam bahasa Inggris yang besaran kontennya 92 GB. Kita coba dulu yang bahasa Indonesia ya. Nah, ini sudah offline ya. Ini saya coba matikan dulu koneksi internet saya. Nah, misalnya kita klik sembarang saja ya. Misalnya kita cari ibu kota kayak mana ya. Maka ini saya perbesar. Secara
otomatis dia akan menampilkan informasi mengenai Kabupaten Kalimantan tanpa harus terkonek dengan internet ya, karena ini sudah berbasiskan offline tentunya. Berbeda kalau kita mencari melalui Wikipedia yang membutuhkan koneksi internet. Ini sama persis isinya, ini sama persis ya. Kita coba lagi, misalnya di sini kita klik sembarang saja ya, misalnya ibu kota, atau misalnya kita masuk konstitusi ya, padahal di sini wifi-nya mati ya, kita tidak terhubung dengan wifi. Nah, dengan demikian kalau ini kita operasikan di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung, ini menjadi menarik ya, menjadi menarik sehingga referensi informasi itu bisa mereka akses juga. Setidak-tidaknya teman-teman, anak-anak kita yang ada di kampung itu tidak terlalu ketinggalan informasi, dan mereka juga punya hak yang sama dengan teman-temannya yang ada dimanapun. Nah, Kiwix ini juga dimasukkan di negara-negara yang tertutup, misalnya di Korea Utara. Jadi mereka menyelundupkan aplikasi Kiwix beserta kontennya, saya masuk ke Korea Utara dan disebarkan ya, karena kita tahu di Korea Utara untuk hubungan akses informasi di luar negara mereka itu ditutup ya. Nah, jadi ini juga melatar belakangi sehingga proyek Kiwix ini dibuat ya. Jadi bagi negara-negara yang sengaja menutup diri dari dunia luar atau daerah-daerah yang jauh dari akses informasi. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu. Nanti kita sambung lagi pertemuan kita di pertemuan selanjutnya ya. Moga-moga bisa memberi manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.